Hai guys, ketemu lagi di Herjito Channel yang membahas tentang jalan-jalan mulai dari penginapan, perjalanan, dan tempat makan. Sebelum kita mulai, klik like dan subscribe dulu ya. Halo guys, kali ini kita mau perjalanan ke Bali lewat jalur darat ya guys. Road trip kali ini akan menempuh perjalanan sekitar 1100 km, dimana kita akan transit di Probolinggo, kemudian kita akan menyeberang dan kita singgah di Lovina, kemudian kita sampai akhirnya ke Kute. Kami menggunakan mobil andalan kami, Expander Cross tahun 2021 bermesin 1500 cc yang memiliki tenaga 105 PS dengan torsi 141 Nm pada 6000 rpm. Sebelum road trip, kita pastikan kondisi mesin, ban maupun pengereman dalam kondisi baik. Kita periksa di bengkel ya. Siapkan baju-baju yang hendak dibawa. Nggak usah terlalu banyak karena kita akan nge-laundry di sana. Nah, simple kan? Jadi nggak kelihatan penuh di dalam mobil. Tuh, masih ada ruang kosong. Dan terakhir, kita pastikan sistem kelistrikan berjalan dengan baik. Lampu-lampu, AC, wiper maupun cairan untuk membersihkan kaca. Isi imani 1 juta dan isi penuh bensinnya. Kita mulai perjalanan dari gerbang tol Cibubur 2 pukul 4.42 pagi ya. Di sini kita bayar Rp7.000. Menelusuri jalan tol layang Muhammad bin Zayed dan kita tiba di Cikampek Utama sekitar 1 jam kemudian, jam 5.42, dan di sini membayar Rp20.000. Sarapan pal gentong di Cirebon. Dan akhirnya kita tiba di gerbang tol Kali Kangkung, membayar Rp357.500 ya. Semarang lanjut terus. Sejenak kita nikmati indahnya view dari jembatan Susukan di kilometer 425. Di rest area 429 kita isi bensin sampai penuh sebesar Rp310.000. Lalu melanjutkan perjalanan. Untuk di rest area 456 kita akan makan siang sebentar. Kita lanjut lagi perjalanannya. Dan sore harinya sekitar jam 3:30 kita sudah nyampe di Warugunung di Surabaya. Di sini kita membayar Rp359.500. Dan 11 jam 44 menit dari Jakarta kita akhirnya keluar di pintu tol Tongas Probolinggo. Sehingga total kita menghabiskan Rp833.000 untuk tol. Kita bermalam di Probolinggo dan start pukul 7:33 menit. Kita mulai kembali perjalanan. Sebelumnya kita mengisi bensin dulu sebanyak 25,8 liter ya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan dan sekitar 1,5 jam kemudian kita tiba di PLTU Paiton. Pembangkit listrik tenaga uap dengan total kapasitas 800 MW ini memberi energi listrik untuk sistem kelistrikan Jawa Bali. Kemudian kita akan melalui hutan baluran di daerah Situbondo. Nah, ini pemandangannya bagus sih kalau siang, tapi kalau malam kayaknya gelap ya karena nggak ada penerangan yang memadai. Tiba di sini kita mampir dulu buat foto sebentar. Tuh udah kelihatan Pulau Balinya. Ntar kita nyebrang ya. Sekarang kita tiba di Pelabuhan Ketapang dan sebelumnya kita telah membeli tiket melalui aplikasi Verizi. Ini kita membayar sebesar Rp199.000. Oke, saatnya kita masuk ke kapal setelah kita antri beberapa lama ya. Ini adalah suasana dek untuk parkir kendaraan. Dan ini adalah suasana dek penumpang di mana kita di sini bisa duduk untuk sepanjang perjalanan sambil kita beristirahat ya setelah beberapa jam nyetir, capek kan. Dan jam 14.41 waktu Indonesia Barat kapal mulai berlayar. Ini tampak banyak kapal-kapal feri yang bergiliran untuk mengangkut dan menurunkan penumpangnya. Tampak dari kejauhan Pulau Bali sudah terlihat. Sebenarnya dekat aja sih.
Dan sekitar 1 jam kemudian kita akhirnya mendarat di Pulau Bali. Setelah dilakukan pemeriksaan KTP oleh petugas, kita baru bisa meninggalkan kompleks pelabuhan Gilimanuk ini ya. Dan selamat datang di Pulau Bali. Ini adalah gerbang Bali yang ikonik ya. Dan sekitar 3 menit dari sini akan ada pertigaan. Nah, kita ambil belok kiri karena kita akan menyusuri Bali dari pantai utaranya. Pemandangannya cukup indah ya. Cuma memang sebagian banyak hutan-hutan di sini, tapi indah kok pemandangannya di sini dan lumayan lengang. Lihat truk-truk itu hanya sedikit sehingga perjalanan menjadi lebih cepat dan jalannya juga lebar serta mulus. Sebagian besar tempat wisata memang banyak di bagian selatan Pulau Bali ini, tapi sebenarnya di daerah utara Pulau Bali ini juga cukup menarik loh untuk dieksplor. Seperti ini ya. Menurut saya juga untuk kondisi infrastruktur jalannya juga sudah teramat baik. Lega jalannya, kemudian mulus konturnya, dan pemandangannya pun tidak kalah cantik ya. Ini di tepi pantai kita dan di samping kanan itu ada tebing ya. Juga ada pura ini di tebing ya. Ini di daerah Pemutaran ya kalau nggak salah nih. Sekitar 1 jam 27 menit dari pelabuhan kita tiba di daerah Seririt. Cukup ramai dan hidup ya kotanya. Nih kita berhenti dulu di lampu merah karena ada persimpangan di sini. Dan sekitar 12 jam lamanya kita menyetir, akhirnya kita tiba juga di villa. Jadi total hampir 24 jam perjalanan ya kalau transitnya nggak dihitung. Dari Jakarta menuju ke Lovina. Keesokan harinya setelah lihat lumba-lumba, kita isi bensin hingga penuh kembali sebesar 198.000 atau sekitar 19,8 liter. Sehingga dari Jakarta menuju ke Bali kita butuh 766.000 untuk bensin atau sekitar 76,6 liter. Yang jika disesuaikan dengan jarak tempuh, maka 1 liter bensin dapat menempuh 14,6 km. Padahal gas kita injek semaunya aja, nggak ada harus eco atau irit-iritan, terserah aja. Dan untuk AC kita pasang di medium ya. Jadi secara umum expander ini cukup irit dan nyaman untuk bertualang untuk bepergian jauh ya. Jadi selama road trip kali ini dari Cibubur Jakarta Timur menuju ke Lovina ya, ke Bali, itu untuk bensin 766.000, untuk tol 833.000, dan untuk kapal 199.000. Sehingga total kita menghabiskan sekitar 1,8 juta di luar hotel dan makanan ya guys. Nah gimana teman-teman? Menarik kan liburan ke Bali dengan mengeksplor jalur pantai utaranya? Lebih lengang jalannya, lebih santai nyetirnya, dan gak kalah indah kok sama Bali yang di sebelah selatan. Oke, segini dulu jalan-jalan Juno road trip ke Bali tahun 2023 ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Dah.